Hey, halo. Kembali lagi di YouTube channel aku Starin. Ya, kali ini aku akan membahas alur cerita film Jewel in the Pants. Ya, film ini film kisah nyata ya di Korea. Ada kisah persahabatan, kisah perjuangan seseorang. Film ini diangkat dari kisah nyata di Korea, di kerajaan dinasti apalah gitu ya. Kita simak aja yuk filmnya. Tapi sebelumnya aku minta subscribe ya, agar aku lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, video ini mengandung spoiler ya, jadi ya nggak terlalu panjang. Oke, yuk saksikan. Di awal film, ada perwira kerajaan yang sedang berlatih memanah, dan dia ini yang bakal jadi ayah pemeran utamanya ya. Wah, singkat cerita, si perwira ini ya ada masalah di kerajaan gitulah, dan menyebabkan si perwira ini keluar dari kerajaan. Di sisi lain, Ibu Janggem ialah seorang dayang masak di kerajaan. Suatu ketika Ibu Janggem melihat Dayang Choi sedang menaburi sesuatu di dalam masakannya. Ya, memang benar, Dayang Choi ini ingin berniat jahat terhadap anak raja, namun kejahatannya diketahui. Karena kejahatannya diketahui, akhirnya mengkambing hitamkan Ibu Janggem untuk menanggung semua yang dituduhkan terhadap kejahatan Dayang Choi. Dan akhirnya Ibu Janggem pun mendapat hukuman atas kejahatan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Selain itu, Dayang Choi pun terbebas dari semua tuduhan. Sementara itu, Dayang Han yang teman baik Ibu Janggem sangat begitu sedih dan kehilangan atas kepergian Ibu Janggem. Karena dikira Ibu Janggem sudah meninggal, akhirnya Ibu Janggem ditinggal di hutan dan terhanyut di sungai. Setelah pagi hari, Ibu Janggem ditemukan perwira kerajaan yang sudah terusir. Ibu Janggem ditolong perwira tersebut. Setelah Ibu Janggem tersadar, perwira tersebut ingin pergi untuk berkelana. Namun Ibu Janggem ingin mengikuti perwira tersebut karena Ibu Janggem ini tidak mempunyai tujuan dan begitu bingung. Ibu Janggem bertekad untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk perwira yang sudah menolongnya tersebut. Karena perwira yang begitu bijaksana, dia kasihan melihat seorang wanita yang kebingungan, dan akhirnya perwira tersebut pun menerima Ibu Janggem untuk ikut. Singkat cerita, Ibu Janggem dan perwira tersebut sudah mempunyai anak perempuan yang dinamai Janggem. Ya, Janggem ini pemeran utamanya ya. Janggem dan kedua orang tuanya begitu hidup bahagia dan sederhana. Suatu ketika, Janggem dan ayahnya sedang melihat-lihat pasar. Di pasar, Janggem dan ayahnya melihat pertandingan gulat. Janggem menyuruh ayahnya untuk mengikuti pertandingan gulat tersebut. Ayah Janggem pun mengikuti pertandingan tersebut. Namun karena ayah Janggem yang kalah, orang-orang yang menonton malah meledeknya, dan Janggem pun tidak terima kalau ayahnya dihina, sampai-sampai Janggem kelepasan bilang kalau ayahnya dialah seorang perwira kerajaan. Dengan seketika pun perwira tersebut sudah diketahui bahwa ia adalah buronan dan langsung ditangkap oleh pengawal kerajaan. Setelah ayah Janggem ditangkap oleh pengawal kerajaan, Janggem pun bergegas pulang untuk memberitahu ibunya bahwa ayahnya ditangkap oleh pengawal kerajaan. Ibu Janggem pun begitu ketakutan dan bergegas
melarikan diri bersama anaknya yaitu Janggem. Karena pengawal kerajaan sudah mengetahui bahwa buronan tersebut mempunyai anak wanita, Ibu Janggem pun menyuruh Janggem untuk memakai baju seorang lelaki agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan. Namun, di dalam pelariannya, Ibu Janggem tidak sengaja terpanah di dadanya dan mengakibatkan Ibu Janggem meninggal. Sebelum Ibu Janggem meninggal, Ibu Janggem menyuruh Janggem untuk memberitahu kebenarannya atas semua yang terjadi terhadap ibunya, untuk membongkarnya, dan menyuruh Janggem untuk kembali ke istana untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Janggem pun mengingat ucapan terakhir ibunya untuk bisa kembali ke istana. Di kebingungan Janggem, Janggem pun masuk ke rumah seorang warga dan Janggem meminta untuk warga tersebut untuk mengadopsinya dan mengurusinya karena Janggem masih kecil dan begitu takut. Karena Janggem yang begitu baik, akhirnya Janggem diangkat menjadi anak angkat. Dan setelah begitu hari, orang tua tersebut mengetahui ternyata Janggem ini bukan seorang lelaki, adalah perempuan. Ya, dan seterusnya orang tua angkat Janggem begitu baik pada Janggem karena Janggemnya juga baik ya. Singkat cerita, akhirnya Janggem bisa masuk ke istana dan menjadi dayang-dayang memasak dan untuk dilatih sedari kecil. Di istana, Janggem bertemu dengan teman-teman yang ya ada yang akrab, ada yang tidak, yang namanya anak-anak ya kan. Janggem mendapat teman baik yang bernama Yeon. Ya, si Yeon ini emang rada lemot gitu, manja, tapi karena si Yeon ini tidak mempunyai teman selain Janggem, si Yeon ini cuma ingin berteman dengan Janggem karena yang lainnya ya begitulah. Janggem kan lebih baik dari semuanya ya. Karena suatu keadaan, Janggem, Yeon menemani Gemyong yang suka menyendiri. Dan akhirnya pun Janggem, Gemyong, dan Yeon bertiga ini menjadi teman. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu dan mereka pun sudah menjadi dewasa ya. Suatu ketika di saat mau acara masak-masak, Gemyong begitu bingung karena bahannya kurang. Dan karena pertemanan Gemyong dan Janggem, Janggem pun inisiatif untuk mencari bahan tersebut di luar istana. Di luar istana, tidak sengaja Janggem menolong seseorang yang sedang terluka setelah bertarung. Janggem pun menolong pemuda tersebut yang terluka. Di saat Janggem menolong pemuda tersebut, Janggem tidak sengaja menjatuhkan barang miliknya yang berupa pena. Setelah menolong pemuda tersebut, Janggem pun bergegas untuk mencari bahan lagi untuk segera pulang ke istana dan menolong Gemyong yang sedang menunggunya. Singkat cerita, acara masak-masak pun segera dimulai dan Janggem mengikuti masak-masak tersebut. Ya masakannya ya enak lah ya, Janggem kan pemeran utama, jadi masakannya yang paling top. Di istana ada teman ibunya Janggem yang tidak mengetahui bahwa Janggem ini adalah anak dari teman baiknya. Karena Janggem banyak kemiripan seperti teman baiknya, Dayang Han pun begitu menyayangi Janggem.
berhasil menjadi tabib, akhirnya Janggem pun bisa kembali ke istana dengan mengobati sang raja yang sedang sakit. Di saat semua tabib sudah tidak ada yang mampu mengobati sang raja, Janggem pun maju ke depan untuk mengobati sang raja. Dengan usaha Janggem yang begitu kuat dan dengan pengetahuannya yang lebih daripada tabib-tabib yang lain, Janggem pun berhasil mengobati sang raja dan akhirnya sang raja pun sembuh dari penyakitnya. Setelah diusut-usut, ternyata sang raja sakit bukan karena sakit biasa, ternyata diracun oleh sekomplotan keluarga Dayang Choi. Keluarga Dayang Choi dan Dayang Choi-nya sendiri pun akhirnya ditangkap. Karena Janggem mengobati sang raja berhasil, sang raja pun menghadiahi apapun Janggem minta. Janggem pun meminta agar Dayang Choi dibebaskan dari hukumannya. Setelah Dayang Choi terbebas dari hukumannya, Dayang Choi pun keluar dari istana dan menjadi klannya mereka adalah sahabat waktu kecil. Dayang Han, ibunya Janggem, dan Dayang Choi dulu mereka adalah sahabat yang begitu baik. Namun karena kekuasaan, Dayang Choi merelakan persahabatannya rusak dan mengorbankan teman-temannya untuk kekuasaan. Bersalahnya dan menyesali semua perbuatannya apa yang dia lakukan terhadap ibu Janggem. Direnung melihat dan ingin mengambilnya. Setelah mengobati sang raja, Janggem pun ingin keluar dari istana karena kejahatan Dayang Choi pun sudah terbukti. Janggem dan Minjung pun sudah bersatu, mereka sudah menikah dan sudah memiliki anak perempuan. Mereka pun hidup bahagia. Namun tiba-tiba ada segerombolan pengawal istana yang datang untuk menemui Janggem dan Minjung. Anak Janggem pun begitu takut karena takut ayahnya dan ibunya ditangkap oleh prajurit istana. Dan ternyata bukannya mau ditangkap, tapi mereka malah diajak ke istana untuk menjadi tamu di istana. Anak Janggem pun bisa kembali di istana dengan bahagia bersama keluarganya, mendapatkan jabatan yang sesuai apa yang mereka lakukan. Ya, film pun selesai. Dan persahabatan itu adalah segalanya ya guys. Kalaupun kalian mempunyai sahabat yang baik, jangan pernah kalian sia-siakan. Sekian dulu video dari aku, semoga alurnya kalian suka ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya ya. Kalau ada notifnya kan bisa langsung tahu kalau udah subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton videoku ini. Terima kasih, bye bye.